Shalom, selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, amin. Perkenalkan saya Ena. Program ini diadakan Lembaga Digital Ministry bekerja sama dengan Indonesia Preaching Ministry. Hari ini kita kembali mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Sebelum kita masuk di dalam topik ini, saya mengajak kita semua persiapkan hati bersama-sama. Mari kita menyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Kita berikan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan malam hari ini. Kami kembali berkumpul di berbagai tempat menggunakan media yang ada untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja di hati kami dan setiap media yang kami gunakan Tuhan memberkati. Secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Benny Solihin yang menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak. Biarlah kami semua diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kegiatan ini, pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat pribadi kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kepada Bapak Pendeta Benny Solihin, dipersilakan. Halo guys, kita ketemu lagi. Senang sekali boleh berjumpa dengan kamu sekalian. Terlebih di malam ini. Saya percaya banyak anak muda yang ada hangout di tempat-tempat lain, kelayapan di luar. Tapi bersyukurlah kita boleh ada di dalam kamar kita, mendengar firman Tuhan, itu merupakan satu anugerah. Guys, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari satu cerita tua yang sangat klasik, yang dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan hari ini kita mau kembali melihat kisah itu. Saya share screen dulu ya. Ini dia. Mari kita melihat Yohanes 1:8 ayat 1 sampai dengan bentar ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Oke.
Apakah aku bisa diampuni? Tema malam hari ini yang akan kita bahas. Mari kita lihat. Alkitab berkata demikian, saudara. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah seorang diri dengan Yesus, seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Guys, pasti kamu pernah dengar bukan? Di medsos ramai bulan lalu. Ada pesta gay di daerah Jakarta Selatan di salah satu apartemen. Polisi menggerebeknya dan ditangkaplah 56 orang yang mengikuti pesta itu. Sangat mengejutkan dan cukup menyedihkan. Saya waktu lihat itu anak-anak muda itu masih begitu muda belia. Umurnya sekitar 40, ada 20 sampai 40. Ada juga yang sudah berkeluarga. Guys, ini perbuatan yang tidak baik jelas bukan? Tapi saya mau memperlihatkan lagi kepadamu, kalau kamu ingat, bahwa pesta gay yang sama seperti itu pernah terjadi di Jakarta Utara, di sebuah ruko. Polisi menggerebek pesta itu dan tertangkaplah 141 orang. Digiringlah mereka ke kantor polisi. Tapi yang mengagetkan saya, guys, yang mengagetkan saya adalah 141 anak-anak muda itu ditelanjangi, baju mereka dibuka dan difoto. Aduh, saya miris, dalam hati saya kenapa harus diperlakukan seperti itu. Mereka sudah salah, mereka melanggar hukum, ya sudahlah. Diadili, tapi bukan berarti dipermalukan. Beberapa dari mereka wajahnya tertutup, menunduk malu. Saya membayangkan juga orang tua mereka yang menyaksikan wajah anak-anak mereka. Guys, kadang-kadang saya bertanya dengan perlakuan polisi seperti itu. Apakah betul para polisi yang menangkap mereka jauh lebih suci dari mereka? Ini loh yang sering sekali menjadi tanda tanya. Ketika kita mendapati kasus penyimpangan seksual, orang banyak yang menonton merasa jauh lebih suci daripada pelaku. Saya ingin lagi mengisahkan mundur ke belakang. Pada tahun 2010 guys, ada 3 artis Indonesia yang terbongkar karena video porno mereka terbuka di masyarakat. Marahlah masyarakat dari segala bidang guys. Mereka mencerca. Mereka mengatakan apa yang diwariskan oleh artis-artis ini kepada generasi muda kita. Hukum seberat-beratnya. Oh, saya juga masih ingat ketika saat itu saya membaca koran. Di sana tertera ormas yang demo di alun-alun Bandung, luar biasa garangnya. Mereka berteriak-teriak untuk menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap artis yang katanya bejat moralnya. Aduh guys, kadang-kadang saya bertanya-tanya, betulkah orang-orang yang demo itu jauh lebih suci? Betulkah para pemimpin agama, para pemimpin-pemimpin di DPR, di MPR yang mencerca ketiga artis itu jauh lebih suci? Ternyata enggak juga guys. Ada beberapa pejabat, orang-orang di DPR sedang nonton video mereka.
video artis itu. Jadi penonton dan pelaku siapa yang lebih bejat? Kadangkala saya boleh katakan kita sama-sama bejatnya. Saya nggak tahu berapa banyak anak Tuhan juga yang menonton hal-hal seperti itu. Guys, persoalan masalah penyimpangan seksual, perselingkuhan, kadang-kadang penonton merasa diri jauh lebih suci daripada orang yang tertangkap basah. Oh, yang menyedihkan adalah kita semua terpedaya dengan dosa yang menjijikkan ini di hadapan Tuhan. Kita menyukainya, manusia menyukainya, dan tahu guys, bahwa umur daripada dosa ini sudah setua usia manusia. Pada zaman Yesus guys, walaupun pada zaman Yesus itu belum ada kamera, belum ada handycam, belum ada juga internet, nggak ada YouTube, nggak bisa direkam dan disebarluaskan. Tapi bukan berarti dosa perzinahan itu nggak ada guys. Dia sudah ada. Jauh sebelum Yesus Kristus Allah oknum kedua itu menjadi manusia. Nah, ketika kita baca cerita tadi, itu cerita dosa perzinahan di zaman Yesus Kristus. Guys, ceritanya dimulai dikatakan oleh Alkitab pagi-pagi benar, early morning. Itu tandanya ketika kebanyakan orang masih tidur, masih lelap, ayam pun barangkali belum berkokok. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengarak seorang perempuan yang ketangkap basah sedang berbuat zina. Jelas, barangkali ini mau mengatakan wanita itu sudah diintai. Yang heran lakinya nggak ada guys. Nggak tahu kenapa lakinya nggak ada. Mungkin dilepaskan, mungkin wanita itu hanya korban daripada jebakan mereka. Nah, diarak pagi-pagi buta. Suara gaduh mereka tentu saja membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Mereka langsung loncat ketika orang berteriak, perempuan berzina, perempuan berzina. Tambah ramelah arak-arakan itu. Kemana mereka membawa wanita itu? Ke bait Allah. Kenapa sih dibawa ke bait Allah? Mereka ingin bertemu dengan seorang guru agama yang masih muda, yang baru muncul, yang namanya naik daun, namanya Yesus Kristus. Mereka ingin bertemu dengan Yesus Kristus. Lalu sesampai di halaman bait Allah guys, ayat keempat dari Yohanes 8 mengatakan, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah dua rombongan guys. Yang satu rombongan Yesus, ternyata Yesus pagi-pagi sedang mengajar orang banyak akan firman Tuhan. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa perempuan yang berzina, yang diikuti arak-arakan oleh banyak orang, terutama laki-laki jelas. Mereka taruh di tengah-tengah rombongan Yesus dan di tengah-tengah rombongan pengarak itu, yang hampir semuanya laki-laki guys. Aduh, bisa bayangkan perasaan wanita itu. Kalau engkau dan saya jadi wanita yang tertangkap basah berbuat zina, di mana muka kita guys? Tertangkap basah berbuat zina saja sudah merupakan pukulan yang berat bagi jiwa wanita itu. Bukan cuma masa itu, masa sekarang juga betul. Ketika seorang wanita tertangkap basah di kamar sedang berselingkuh, waduh malunya luar biasa bukan? Apalagi diarak, apalagi dicaci maki, apalagi orang-orang yang mengikutinya berteriak-teriak. Betul-betul guys, ini satu kehancuran buat wanita itu. Sekarang dengan begitu tegaknya ahli Farisi dan ahli Taurat menempatkan wanita itu di tengah-tengah. Jadi fokus pandangan banyak laki-laki. Pasti harga dirinya hancur berantakan. Dia tertunduk menutupi wajahnya. Air matanya terus mengalir. Dia menangis terus-menerus. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa dirinya benar itu tidak peduli dengan perasaan wanita penjinah ini. Guys, setelah mereka bertemu dengan Yesus di bait Allah, mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, kata mereka, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari batu perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Guys, kalau kita perhatikan kalimat ini sekilas loh ya. Kita melihat mereka sedang bertanya kepada guru agama yang masih muda ini yang bernama Yesus Kristus.
Mereka seperti meminta nasihat, meminta petunjuk. Sepintas seperti itu. Tapi sebetulnya tidak, guys. Ayat ke-6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu, artinya mereka menanyakan hal itu pada Yesus, untuk mencoba Yesus. Supaya kalau Yesus salah jawab, guys, mereka bisa menyalahkan Yesus, menuduh Yesus, menangkap Yesus. Jadi, yuk kita lihat Alkitab ini dengan teliti. Sebetulnya penangkapan perempuan yang berzina ini bukan demi tegaknya moral orang-orang Yahudi. Sebetulnya tertangkapnya wanita ini by design, disengaja, didesain. Saya jadi curiga, jangan-jangan lakinya juga adalah kaki tangan mereka. Lelaki ini sengaja mendekati wanita-wanita yang lemah iman, kemudian memancing untuk berbuat zina, kemudian menggerebeknya, lalu yang pria dipersilahkan keluar melalui jendela. Ditangkaplah sang wanita. Tujuannya apa? Cuma satu, guys. Untuk bertanya kepada Yesus, agar Yesus mengeluarkan jawaban yang salah, dan mereka bisa menuduh dia. Jadi wanita itu cuma alat, guys, pencapaian tujuan. Yang sebenarnya ahli Taurat dan orang Farisi bukan pembela agama. Jubah mereka, jubah keagamaan. Potongan mereka, potongan keagamaan. Sering memakai kata haleluya, puji Tuhan. Tapi sebetulnya hati mereka jahat sekali. Mereka bertanya, hukum Musa menyuruh kita untuk melemparkan batu perempuan ini sampai mati. Kalau menurut kamu gimana? Pertanyaannya sebetulnya mudah ya, guys ya. Gak ada yang sulit kok. Jawabnya tinggal, ya kalau begitu lemparkanlah wanita ini dengan batu sampai mati. Atau pemilihannya cuma dua kok. Jangan, aku berkata kepadamu, jangan, ampunilah wanita ini. Tapi tahu gak kau, guys? Dua-dua jawaban Yesus baik ya ataupun jangan sama-sama membuat Yesus berada di ancaman kematian. Kenapa bisa begitu? Gini loh. Kalau Yesus berkata, aku berkata kepadamu jangan lemparkan wanita ini. Wanita ini memang berdosa, tapi ampunilah dia. Pada waktu dia berkata ampunilah dia, Yesus itu sedang bertabrakan dengan hukum Musa, guys. Musa itu nabi yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Bapak mereka. Hukum yang Musa turunkan itu hukum Taurat berasal dari Tuhan. Kalau Yesus berkata jangan, sedangkan hukum Musa berkata lempar batu sampai mati wanita dan pria yang berzina. Maka orang akan berteriak, dia nabi palsu, dia bertentangan dengan nabi kita Musa. Lemparkan batu orang ini. Matilah Yesus, guys. Atau kalau Yesus berkata, guys, oke, karena Musa berkata dalam hukumnya, rajam wanita dan pria yang berzina ini, maka aku berkata padamu, ikutilah hukum Musa, lemparkan batu wanita ini sampai mati. Sebagian dari mereka pasti akan ngadu ke pemerintah Romawi, bahwa ada guru agama yang bernama Yesus Kristus yang menghukum wanita sampai mati karena perzinahannya. Jangan lupa guys, saat itu orang-orang Yahudi berada di bawah jajahan pemerintah Romawi. Yang berlaku bukan hukum agama, tapi hukum negara. Dan hukum kerajaan Romawi tidak menghukum mati pelanggar-pelanggar perselingkuhan atau pelanggar-pelanggar perzinahan. Tidak. Oleh karena itu mereka akan meniupkan isu guys, bahwa ada orang yang mengabaikan hukum-hukum Romawi. Maka sebentar saja tentara Romawi akan menangkap Yesus dan menggantungnya dalam hukum kematian. Jadi lihat guys, ini orang jahat betul. Para ahli Taurat dan orang Farisi memang merancang keadaan ini. Pertanyaan ini sudah dipikirkan matang-matang. Dijawab kemanapun, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, Yesus pasti mati. Aduh guys, kalau gitu perempuan itu cuma korban. Korban daripada strategi mereka, strategi jahat mereka. Keterlaluan guys. Tapi tahu gak kamu, bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini representatif daripada keadaan manusia yang merasa diri benar, menegakkan keadilan, lebih suci dari yang lain, dengan tujuan yang dihalalkan apapun dipakai, korban apapun mereka tidak mau tahu.
Pada waktu Yesus ditanya, apa sikap Yesus? Guys, Alkitab mengatakan dia menulis-nulis di tanah. Dia menulis-nulis di tanah, guys. Saya ingin kembali kemari. Bentar ya, guys ya. Dia menulis di tanah. Dia menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia bingung, guys. Nah, orang-orang di sana, ahli Taurat, orang Farisi, orang banyak menanti-nanti. Sekian lama dia cuma menunduk. Seolah-olah dalam kebingungan, ketakutan. Akhirnya didesak lagi. Apa jawabanmu? Karena didesak, Yesus berdiri. Yesus memandang mereka. Aduh, saya pikir pandangan Yesus itu tajam sekali, guys. Tapi hatinya penuh dengan kesedihan. Kenapa sedih? Mereka tidak tahu bahwa yang sedang ditanya itu adalah seorang manusia yang sebetulnya Allah yang turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia pencipta mereka semua. Tidak ada yang tersembunyi. Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah yang kudus, yang suci, yang mulia. Tapi kenapa manusia bisa rusak seperti ini? Ada dua kelompok orang, guys. Yang pertama, orang-orang yang mau menghakimi. Yang kedua, wanita itu. Tapi sama-sama manusia kedua kelompok ini jatuh di dalam dosa. Kalau engkau dan saya menjadi Tuhan sang pencipta, sedih, guys. Yang lebih sedih lagi, orang yang merasa diri berdosa, merasa berhak untuk menghakimi orang lain yang merasa berdosa. Oh, liciknya dosa. Kelicikan dosa adalah membuat kita merasa diri lebih benar dan lebih benar dari yang lain. Padahal kita sama bobroknya di hadapan Tuhan. Sama rusaknya di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang merasa diri benar daripada orang berdosa yang lain, itu jauh lebih rusak daripada orang yang betul-betul rusak. Bagaimana Yesus tidak sedih? Dia menatap orang-orang itu. Karena didesak, dia berkata satu kalimat yang mencengangkan, yang tidak pernah bisa dipikir oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Barang siapakah di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan ini. Saudara perhatikan itu. Itu berarti Yesus setuju untuk menghukum mati wanita ini. Sama seperti hukum Musa. Ini mencerminkan kehendak Tuhan. Tuhan serius dengan dosa perzinahan. Tuhan tidak pernah mentolerir dosa perzinahan. Tuhan tidak pernah mendilit dosa perzinahan. Tidak pernah. Itu dosa yang betul-betul buruk di hadapan Tuhan. Karena dosa perzinahan merusak rumah tangga, merusak suku bangsa, merusak kesatuan, merusak kekudusan umat Tuhan. Dan Tuhan tidak mentolerirnya. Namun, Yesus yang tidak mentolerir hukum perzinahan ini, di bagian depan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Kalimat di depannya itu, guys, yang membuat orang-orang tercengang. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Ini menembus hati nurani mereka. Kaum agama yang bertopeng dan berkedok kerohanian. Ini mengorek seperti bor. Sesuatu yang buruk yang tersimpan dalam brankas mereka dibuka oleh bor kekudusan Tuhan. Terlihatlah siapa mereka. Lalu mulai yang tertua tertunduk. Dia tahu dia orang berdosa. Lagi pula, guys, tahu gak? Kalau mereka nekat mengambil batu dan melempar perempuan itu. Dikatakan barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Berarti orang yang melempar pertama itu mengaku dirinya tidak berdosa. Di dalam konsep agama Yahudi, yang tidak berdosa itu cuma satu, guys. Siapa? Allah. Jadi kalau ada berani yang melempar perempuan itu, berarti orang itu mengaku dirinya Allah. Oh, ini satu penghujatan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berani berbuat seperti itu, dalam sekejap orang akan mengambil batu dan melempar orang itu sampai mati. Guys, kamu lihat betapa berhikmatnya perkataan Yesus. Satu kalimat dia jawab, dia keluarkan, mengunci seluruh orang jahat.
Sampai kemudian Alkitab mengatakan, pulanglah mereka satu persatu. Wow, luar biasa guys. Tapi yuk kita kembali ke wanita itu. Bagaimana perasaan itu ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lemparkanlah perempuan ini dengan batu. Dialah yang pertama-tama melemparkannya. Dalam keadaan yang cemas, gelisah, penuh ketakutan, saya kira wanita ini sudah pasrah guys. Dia wanita Yahudi, dia tahu apa hukuman istri yang berzina. Sedari kecil wanita Yahudi saya kira sudah diajarkan oleh ibunya. Ketika gadis ini mulai katakan menjadi remaja, pasti ibunya berkata, nak, hati-hati ya menjaga dirimu, jangan serahkan kesucianmu pada pria lain selain suamimu. Saya percaya juga ketika dia tunangan, kemudian menikah, sehari sebelum menikah pasti diadakan rapat keluarga, lalu ayahnya berpesan, besok kamu akan menikah dan akan menjadi istri suamimu. Ayah ingatkan satu hal, jangan sekali-kali kamu berselingkuh dengan pria lain. Jangan berzina, kamu tahu hukumnya. Kamu akan dirajam dan dilempar batu sampai mati. Saya kira setiap wanita Yahudi tahu itu. Hukuman mati sebagai satu konsekuensi di depannya. Karena itu dia pasrah. Karena itu dia dengan walaupun penuh ketakutan, dia tertunduk, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Apakah dia berdoa? Saya yakin dia tidak bisa berdoa. Karena apa? Karena dia tahu perbuatannya dibenci oleh Tuhan. Dalam konsepnya bagaimana Tuhan bisa mengampuni dia yang begitu kotor? Tidak mungkinlah sudah pasrah sampai mati. Ketika di dalam ketakutan dan siap menerima kematian. Yang mengherankan dia guys. Satu persatu pria itu berjalan pulang. Wow, heran enggak? Padahal dia udah siap-siap mati. Dia tahu dia orang kotor, dia tahu dia tidak layak, dia tahu bahwa dia meminta ampun sama Tuhan pun tidak layak. Tapi tunggu dulu. Kalau kita jadi wanita itu gimana guys? Pasrah begitu aja gak? Sebagian dari engkau barangkali sama dengan aku. Enggak pak, saya nggak mau pasrah. Saya akan berontak. Tapi kau tidak bisa lari. Di situ laki-laki semua, orang garang semua, engkau lari kemana? Tetap ditangkap. Digebukin sampai mati dan dilempar batu juga, bukan? Tapi mari kita berandai-andai. Kalau aku jadi wanita itu, aku tahu aku akan dirajam sampai mati. Tapi paling sedikit aku akan memberi pernyataan pembelaan diriku. Mereka mau terima nggak terima, aku akan membela diri untuk mengetahui kenapa aku berzina. Yang pertama aku bisa berkata begini, diam. Kalian para lelaki hanya bisa mengadili wanita yang lemah seperti aku. Ini pembelaanku seandainya aku jadi wanita berzina itu. Aku akan berkata, kalian tidak tahu suami seperti apa yang aku punya. Sejak menikah dia cuma menyiksa aku, membuli aku, tidak pernah sayang pada aku. Dia menyiksa seumur aku berkeluarga. Sampai aku berkenalan dengan seorang pemuda. Dia begitu lembut. Dia begitu sayang padaku. Dosakah aku? Salahkah aku kalau aku mencintai dia dan berzina sama dia? Satu pembelaan guys. Masuk akal bukan? Dan itu banyak terjadi bukan di antara kita? Atau kita bisa berkata begini. Oke, kalian boleh merajam aku. Tapi dengar kenapa aku bisa berzina. Aku sampai jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa? Dengar aku, hai kaum pria. Kamu cuma mau menang sendiri. Kalian tidak tahu bukan? Suami yang menikahi aku itu dijodohkan orang tuaku. Dia pria tua. Dia tidak mampu membahagiakan aku secara jasmani. Sedangkan aku punya kebutuhan. Aku masih muda. Itu sebabnya aku jatuh dalam perzinahan. Tapi bukan salahku semata-mata. Bisa gak guys begitu? Argumen kedua. Betul? Atau kita pakai argumen yang lebih religius. Oke, para pria. Kalian boleh lempar aku, bunuh aku. Tapi dengar aku. Aku bukan wanita murahan. Aku wanita terhormat. Aku bertahan dalam keluarga yang begitu
tidak mengenakan aku, yang menghancurkan harga diriku. Aku tetap setia kepada suamiku. Tiap pagi aku berdoa kepada Allah, jauhkan aku dari pencobaan ya Allah, jangan biarkan jatuh. Aku cuma jatuh 1 kali saja. Di mana Allah? Itu yang aku tanya. Di mana pemeliharaannya? Bukan salahku, salah Tuhan. Bisa guys? Ada banyak argumen yang bisa dilakukan oleh wanita ini yang membuat celik para lelaki saat itu. Tapi dia diam. Dia tidak berargumen. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia orang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tahu Allah yang benar, bukan dia yang benar. Apapun alasannya, dia tahu dia telah jatuh di dalam dosa. Guys, 2 kelompok orang berdosa. Yang satu ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan laki-laki yang melihat wanita itu pergi meninggalkan Yesus dalam keadaan tetap berdosa. Satu menyadari dosanya, dia diam, dia tidak berargumen apa-apa. Kemudian yang luar biasa, dia siap menerima kematian. Dia tahu walaupun itu mengerikan. Guys, hukumannya rajam. Kamu pernah gak nonton di YouTube hukuman rajam? Saya cari, tidak ada. Tapi saya pernah membaca sebuah buku yang dikarang oleh wanita yang ada di Timur Tengah. Dia berkata, perajaman di negeri kami itu sangat-sangat kejam sekali dan sadis. Kalau ada pria dan wanita tertangkap basah berbuat zina, maka orang itu akan ditangkap, diikat, lalu kami menyiapkan lubang. Imam menyiapkan lubang, menggalinya, 2 meter lebarnya, 3 meter panjangnya, kemudian dalamnya 2 meter. Lalu wanita dan pria yang kedapatan berzina ditidurkan terlentang, ditutup kain putih. Kemudian setelah upacara penghukuman itu diputuskan, rajam oleh imam yang berkata demikian. Maka orang-orang mulai mengambil batu yang ada di pinggir galian yang memang sudah disiapkan begitu banyaknya. Orang-orang mengambil 1, mengambil 2, mengambil 3, dan menghantam sekeras-kerasnya. Begitu kain putih yang menutup 2 penjinah itu terkena batu, maka terdengar jeritan sang korban, mengeluh, berteriak, dan memerciklah darah merah mereka memenuhi kain putih itu. Sampai suara tidak kedengaran lagi. Sampai seluruh kain putih itu memerah. Sampai batu-batu itu menutup seluruh tinggi daripada lubang yang digali itu. Sadis guys. Itu yang dibayangkan oleh wanita itu. Karena itu dia heran ketika satu persatu pria itu meninggalkan dia. Aduh guys, dia mulai berpikir, kenapa anak muda punya kalimat ini bisa merubah segala-galanya? Siapakah dia? Apakah ini yang disebut Rabi? Apakah ini yang disebut Yesus? Siapa dia? Guys, dia mulai berpikir tentang siapakah orang yang ada di depannya. Dia mulai tercengang. Artinya, hidupnya diselamatkan oleh karena perkataan pria ini. Aduh guys, kemudian yang mengagetkan, pria itu yang bernama Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Karena dari tadi Yesus cuma menulis-nulis dan menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia tidak tahu kemana mereka. Dan dia mulai bertanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Oh, kalau engkau dan saya jadi orang Yunani, jadi orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan jadi perempuan itu, engkau akan kelenger. Kenapa kelenger? Tuhan Yesus berkata, "Hai perempuan." Pak, apa sih anehnya berkata, "Hai perempuan"? Saudara, di dalam bahasa Yunani dipakai kata gunai. Gunai memang bisa berarti perempuan. Tapi di balik kata gunai, perempuan itu dikategorikan perempuan yang terhormat. Dalam bahasa Inggris, lady. Saudara, kata perempuan atau lady, gunai, pernah digunakan Yesus di kayu salib. Pada waktu dia melihat Maria, ibu jasmaninya, pada waktu dia berbelas kasihan, dia menatap Yohanes muridnya dan dia berkata,
Gunai artinya perempuan. Lihatlah Yohanes muridku. Anggaplah dia pengganti aku jadi anakmu. Gunai. Lady. Oh saudara, betapa syoknya wanita yang berzina ini. Dia itu kotoran. Dia itu sampah masyarakat. Dia itu layak untuk dirajam sampai mati. Tapi sekarang guru agama yang muda itu berkata, Gunai, wanita yang terhormat, di manakah mereka? Aduh, saudara-saudara, saya bisa bayangkan wanita itu tertunduk, malu, hancur hatinya. Dia ingin menjerit, aku bukan Gunai. Aku pelacur. Gunai, aku bukan Gunai Tuhan. Aku bencina. Gunai, aku bukan wanita terhormat. Aku wanita busuk Tuhan. Barangkali isi hatinya ingin berkata demikian. Aku wanita kotor, aku busuk, aku hina, aku penzina. Aku bukan Gunai. Tapi kenapa Yesus menyebut dia Gunai? Lady, wanita terhormat, wanita terpandang. Guys, inilah mata Tuhan. Dia tidak peduli apa dosa apa yang telah engkau perbuat. Masa lalumu yang gelap, tercemar seperti apa, jahat seperti apa. Yang dia lihat adalah Gunai, orang terhormat di dalam dirimu, di dalam diriku. Masa depanmu yang akan diciptakan menurut rancangannya. Dia tidak pernah menyerah dengan latar belakang kita dan kekotoran diri kita. Dia tidak akan menyerah. Karena dia tahu dia penciptamu dan penciptaku. Karena dia tahu rancangan yang ditulisnya untuk hidupmu dan untuk hidupku. Engkau dan saya Gunai. Orang terhormat di mata dia. Sekalipun di mata masyarakat, kita orang yang rusak dan bejat. Tidak ada orang yang bejat di mata Yesus yang tidak bisa diperbaiki. Lalu dia berkata, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Wanita itu berkata, tidak ada Tuhan. Guys, ketika saya memahami bagian ini, saya terdiam gemetaran. Bulu kuduk saya berdiri sampai bagian ini. Kenapa? Bukan bagian ketika wanita hendak dirajam. Bukan bagian ketika Yesus berkata, yang pertama yang melemparkan wanita ini adalah orang yang tidak berdosa. Bukan bagian itu. Bagian ketika wanita itu berkata, tidak ada Tuhan yang menghukum aku. Masih ada, guys. Masih ada seorang yang tinggal di depan wanita itu. Dan dia yang paling layak. Karena apa? Karena dia kudus. Karena dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Karena dia pencipta. Karena dia agung. Dialah yang berhak untuk menghukum seluruh dosa manusia. Dan manusia yang berdosa. Dialah pencipta yang berhak menuntut seluruh tanggung jawab perbuatan manusia, termasuk perzinahan. Dia yang berhak untuk menghukum mati wanita itu. Oh guys, andai kata wanita itu tahu siapa anak muda yang berdiri di depannya, penciptanya yang agung dan kudus, maka gemetarnya 10.000 kali daripada gemetar ketika hendak dirajam oleh orang banyak. Dia Allah yang kudus, yang menatap dan berdiri di hadapan wanita yang berzina itu. Tapi guys, yang luar biasa, Allah yang kudus yang bernama Yesus itu tidak menurunkan murka yang menyala-nyala, tapi malah memberikan anugerah. Aku pun tidak menghukum engkau. Wow. Satu cerita pembalikan yang tidak pernah bisa diduga oleh orang-orang yang membaca cerita itu. Juga oleh wanita itu. Aku pun juga tidak menghukum engkau. Padahal dia yang paling layak. Padahal dia yang paling tersakiti atas dosa manusia. Karena dialah yang memberikan hukum-hukum kepada manusia. Jangan berzina. Setiap perbuatan manusia yang melakukan perzinahan, melakukan dosa, menyakiti hatinya, guys. Tapi justru dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Mari kita tanya, seenak itukah Tuhan Yesus mendilit dosa wanita yang berzina? Adilkah Tuhan Yesus terhadap suaminya yang telah dibohongi? Tidak, guys. Tidak seenak itu. Hukuman wanita itu tetap harus dijalankan. Tapi yang menerima bukan wanita itu. Wanita itu telah diampuninya.
telah diampuninya. Siapa yang menerima? Tuhan Yesus Kristus, guys. Dengan kata lain, dia membayar lunas hukuman dosa wanita itu. Kapan Tuhan Yesus membayar lunas? Perjalanannya menuju Yerusalem pada Paskah, hari Paskah. Disitulah dia siap menjadi korban domba Paskah. Dia yang menanggung hukuman dosa penjinah itu. Tapi dia juga menanggung dosamu dan dosaku, guys. Bersyukur di satu pihak bahwa Yesus itu turun menjadi manusia dan bersedia mati buat engkau dan saya yang tidak layak. Buat wanita yang tidak layak itu. Dia mau mengorbankan dirinya demi keselamatanmu dan keselamatanku agar engkau tidak dihukum oleh Allah, oleh Bapa Surgawi dengan kekudusan dan nyala murkanya. Yesus mau datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia datang untuk mencari yang terhilang, untuk orang-orang yang terjebak di dalam dosa. Orang yang hidupnya kotor. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa dalam dunia ini. Yang ada hanya orang berdosa yang mengaku dirinya tidak berdosa. Padahal kekotoran itu jauh ada di dalam hati kita, pikiran kita. Tidak mampu kita menyucikannya. Guys, dia menanggung dosa wanita itu. Dia menanggung dosa orang banyak. Dia menanggung dosamu dan dosaku. Kita diampuni, guys, karena kita dikasihi. Seandainya engkau diputuskan pacarmu, seandainya engkau diusir orang tuamu, saya kira udah karena engkau sudah keterlaluan. Kalau kita tidak salah keterlaluan, orang tidak mungkin membuang kita. Kita akui dalam hidup kita, kita banyak melakukan hal yang keterlaluan, yang menyakiti orang, tidak menghormati orang, membohongi orang. Sudah keterlaluan. Tapi dosamu dan dosaku lebih keterlaluan lagi di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa yang keterlaluan di hadapannya? Kita manusia yang buruk, munafik luar biasa, jahat luar biasa, licik luar biasa. Sudah meminta ampun, masih mengulang lagi, masih mengulang lagi. Apa nggak sakit hatinya, guys? Pencipta kita. Tapi tahukah engkau dia masih ingat, engkau dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Engkau miliknya, aku miliknya, kita miliknya. Dia tidak ingin kehilanganmu dan kehilanganku. Dia seperti seorang bapak yang tiap pagi berdiri di depan pintunya mengharapkan anaknya yang hilang, yang pergi dari rumahnya untuk kembali pulang. Dia mengasihimu, guys. Dia rela untuk menanggung hukumanmu dan hukumanku. Ada seorang anak muda datang pada saya dengan menangis dan berkata begini, saya mau bunuh diri, Pak. Kenapa? Saya punya persoalan yang membuat hati saya begitu kotor, Pak. Mari kita ngomong, saya bilang. Yuk, kita ke dalam gereja, lebih sepi. Lalu dia cerita, guys. Sudah 4 tahun dia hidup dengan wanita yang bukan istrinya. Wanita yang dia kenal di sebuah nightclub, dia bawa pulang, lalu hidup bersama. Lalu kemudian hamil, dia suruh gugurkan. Kemudian mereka hidup sama-sama lagi. Dan belakangan hamil lagi setelah 3 tahun. Wanita itu diam-diam karena wanita itu pengen punya anak dari dia. Setelah kehamilannya 6 bulan baru wanita itu berbicara. Marahlah dia. Kemudian dia ajak ke dukun pijat untuk memijat, untuk mengaborsi. Nggak gugur-gugur, guys. Sampai satu kali dia berkata dia pergi ke Jogja. Di sana dikabarnya ada orang pintar, diurutnya keras-keras sampai menjeritlah kekasihnya. Dia berkata akhirnya anak saya keluar. Waktu keluar saya melihat bentuk bayi. Saya melihat mulutnya seperti ternganga dan menjerit. Oh, tiba-tiba saya sadar ini anakku. Aku yang membunuhnya. Sejak saat itu, guys, dia berkata, aku tidak pernah bisa tidur, Pak. Aku selalu mendengar suara jeritan anakku. Papa, sakit, Papa. Papa, jangan bunuh aku, Papa. Setiap kali saya jalan, saya dengar suara tuduhan itu. Pagi ini saya bangun dan saya ada suara yang berkata, engkau orang manusia biadab. Anakmu sendiri kau bunuh, buat apa kamu hidup? Mati saja, lemparin diri di sana.
Saya sudah bawa mobil saya di tepi jurang, Pak. Ketika saya ingin ngegas saat yang terakhir melemparkan diri mati bersama-sama dengan hancurnya atau terbakarnya mobil. Tiba-tiba ada suara, cari Bapak Pendeta. Cari Bapak Pendeta. Akhirnya saya ke gereja ini dan ketemu Bapak. Saya berkata, itu artinya Tuhan menyayangi engkau. Dia menatap aku dengan bingung. Bagaimana mungkin Pak aku dikasih Tuhan? Bapak nggak ngerti cerita saya ya. Aku mengerti. Tapi engkau yang tidak ngerti betapa Tuhan menyayangi. Kalau tidak, engkau tidak akan dipanggil untuk mencari seorang pendeta. Lalu aku katakan betapa begitu besarnya Allah mengasihi isi dunia ini. Mengasihi orang-orang sepertimu dan sepertiku. Dia masih kurang yakin, saudara. Lalu saya bilang, "Hai guys, look at me. I was a sinner. Saya orang berdosa sama seperti kamu orang berdosa." Dia kaget, bagaimana mungkin Bapak Pendeta ini berdosa. Aku sama buruknya dengan kamu. Aku pernah ada di tengah jalan seperti engkau ada di saat seperti ini. Kotor, merasa tidak layak, merasa bukan manusia. Tapi tahukah engkau Allah mencari aku? Allah memanggil aku, Allah memeluk aku, Allah mengatakan aku telah mati bagimu, Ben. Sekarang giliranmu, guys. Engkau disayangi Tuhan. Lalu dia berkata, apa benar aku bisa diampuni, Pak? Kamu jangan ragukan hati Allah terhadap kamu. Sehebat, seburuk, sebejat apapun dosa manusia, tak ada yang tak pernah bisa diampuni oleh kasih Tuhan. Darah Kristus sanggup menyucikan sekotor apapun hati. Hanya satu, engkau harus datang dan mengaku dosa-dosamu dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Please forgive me, Lord. Saudara-saudara, akhirnya dengan menangis, dia berkata, aku mau bertobat, Pak. Yuk, ikuti saya berdoa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan, dia mengikuti Tuhan. Aku orang berdosa, aku orang berdosa. Nangis terus, saudara. Saya masih ingat kami berlutut di depan salib yang besar di dalam gereja. Dia menangis luar biasa sampai berkata, amin. Kemudian dia tidak bangun-bangun. Dia masih menangis terisak-isak di sana. Saya biarkan 5-10 menit. Air matanya berderai membasahi karpet gereja. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia memandang salib. Dan dia berkata, Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Aku diampuni. Guys, saya sudah melihat ratusan orang diampuni. Kalau saya cerita satu-satu nggak cukup menunjukkan kasih Tuhan. Saya mau mengatakan ini kepadamu karena saya tahu ada banyak orang yang dikejar Yesus dengan kasih-Nya. Kemanapun kamu berlari, kamu tidak akan bisa menolak kasih-Nya. Ke ujung dunia pun engkau terbang di sana, kasih Yesus tetap ada di sana. Kenapa? Karena engkau dikasihi. Dia tidak ingin membiarkan engkau hancur, binasa. Terlebih lagi setelah kematian engkau menerima hukuman daripada perbuatanmu, dilempar ke neraka. Dia tidak ingin karena dia mengasihi. Guys, malam ini datang yuk. Engkau yang merasa tidak layak. Engkau yang merasa berdosa sekali. Engkau yang merasa telah melukai pacarmu, saudaramu, orang tuamu. Datang pada Tuhan. Datang guys, hidupmu tidak akan sama lagi setelah engkau diampuni. Engkau tidak akan pernah ketemu sebuah figur yang bisa menerima engkau apa adanya. Kalau engkau wanita, barangkali ada banyak pria yang telah memelukmu, tapi semua pembohong. Hanya kau harus rasakan pelukan Yesus penciptamu. Allah penebusmu. Berbeda guys. Beda. Dia menyayangimu dengan tulus. Dia mengasihimu dengan tulus. Dan dia mampu menjadi sahabatmu sampai kematian tiba. Sampai dalam kekekalan dia tidak melupakanmu. Karena engkau telah menjadi bagiannya. Anaknya yang dikasihinya. Mari saya undang. Datang guys. Satu tipe orang yang tidak bisa diselamatkan Yesus. Orang yang merasa dirinya benar.
Tapi orang yang hancur hatinya dengan menangis datang pada dia dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tidak pernah ditolaknya. Engkau diampuninya. Sama seperti perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya bertekadlah untuk berjuang terhadap dosa. Bertekadlah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia akan menolong kita. Yang terpenting adalah buka hatimu. Dia sedang mengetuk pintu hatimu, guys. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu, guys. Tapi terlebih tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena dia menyayangimu. Malam ini dia ingin masuk ke dalam hatimu. Dia ingin sekali untuk boleh membasuh hatimu yang kotor, hitam kelam dengan darahnya. Agar kembali putih bersih. Dan dia ingin tinggal di dalam hatimu. Mari kita berdoa, guys. Guys, kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Bukan kebetulan kau mendengar firman Tuhan hari ini. Bukan kebetulan kisah yang diangkat adalah wanita yang berzina. Satu perbuatan yang nista di hadapan Tuhan. Yang akan membawa engkau dan saya ke pengadilan tahta Kristus yang mengerikan. Tapi sebelum itu terjadi karena dia sangat mengasihimu dan mengasihiku. Dia ingin mengampunimu. Guys, datang pada Tuhan. Tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu. Jangan berdalih lagi. Ada ribuan dalih yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Sebagai excuse dari dosa kita. Yang cari adalah orang-orang yang merasa diri benar-benar hancur, kotor, ternoda di hadapan Tuhan. Katakan dalam doamu, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan tahu siapa aku. Aku kotor, aku hina. Tuhan Yesus ampuni aku. Kalau wanita berzina itu diampuni, aku juga mau, Tuhan. Masuk dalam hatiku, Tuhan. Aku percaya akan firman-Mu. Sejauh timur dari barat, demikianlah menjauhkan aku dari segala pelanggaran-pelanggaran itu. Buatlah mimpi Tuhan. Silakan berdoa, guys. Izinkan Allah mendengar pengakuanmu malam hari ini. Dia ingin mengampunimu karena dia sayang. Allah akan menerima setiap pribadi yang berkata, Tuhan ampuni aku. Aku menyesal, Tuhan. Aku bertobat, Tuhan. Aku ingin menerima Engkau sebagai juru selamatku, Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tadi berdoa demikian, saya ingin memimpin doa pertobatan saudara malam ini. Menyempurnakannya. Yuk ikuti saya sekalimat demi sekalimat. Katakan dari dalam kamarmu itu. Katakan di dalam kesendirianmu. Allah sedang melihat engkau. Yuk kita berdoa sama-sama. Katakan sekalimat demi sekalimat, ikuti saya. Tuhan Yesus, Engkau tahu siapa aku. Dengan gemetar dan hancur hati, aku mengaku aku orang berdosa yang kotor sekali. Tidak layak aku diampuni. Aku hanya pantas menjadi bahan bakar di neraka nanti. Tapi hari ini aku mendapati Engkau Allah yang mengasihiku.
Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku. Masuklah ke dalam hatiku. Sucikan hatiku yang kotor dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menanggung seluruh hukuman dosaku. Agar aku yang memohon pengampunan-Mu tidak lagi harus menanggung hukuman dosa itu. Bahkan aku dijadikan milik-Mu selama-lamanya. Dan Engkau menjadi milikku Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Peluk aku. Pegang tanganku. Bimbing langkah kakiku. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi hidup dengan kebenaran-Mu. Dan melayani Engkau untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Guys, saya mengucapkan selamat bagi engkau yang sungguh-sungguh bertobat. Engkau tidak sama lagi, engkau bukan milik dunia, engkau milik Tuhan sekarang. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Yuk, kita berjuang bersama Roh Allah. Tapi andai kata engkau jatuh lagi, jangan kau khawatir. Karena engkau sudah miliknya, dia akan membantumu, dia akan mengangkatmu lagi. Tapi yang terpenting adalah engkau harus belajar membenci dosa. Karena engkau bukan engkau yang lama, engkau yang baru. Hidup suci, hidup kudus guys. Bersama Tuhan segalanya jadi mungkin. Selamat engkau telah menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Dia. Saya kembalikan ke Sister Anna. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Solihin, firman Tuhan yang sangat indah malam hari ini. Begitu banyak yang mengikuti acara ini dan setiap komentar mereka sangat diberkati melalui firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Beni Solihin di dalam setiap pelayanan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dimanapun berada yang sudah mengikuti setia acara ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Kita adalah semua orang-orang yang terhormat di mata Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan pengampunan yang sesungguhnya bagi kita. Melalui anaknya Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sebelum kita menutup acara ini, perlu kami ingatkan, acara kebaktian kebangunan rohani ini setiap hari Jumat akan dilakukan. Dan kita bertemu minggu depan, Jumat depan. Rekan-rekan semua dimanapun berada, silakan mengikutinya. Bersama-sama terus dibangunkan kerohanian kita. Program ini kami ingatkan, diadakan oleh Bara Digital Ministry.